Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu di Jateng Bicara bersama saya Dian Risti, dan sudah hadir bersama saya Kang Mas dan Mbak Yu ada Bapak Joko Setiawan SEMT selaku Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah. Dan hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang baru dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Nah, kira-kira ada apa? Nah, nanti kita akan bersama-sama membahas tentang One Stop Cashless Payment yang akan baru di-launching besok nih Kang Mas dan Mbak Yu. Tapi sebelumnya nanti kita akan sedikit ngebahas apa sih One Stop Cashless Payment dari Dinas Perhubungan atau dari Trans Jateng sendiri seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan sapa dulu. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Joko nih Kang Mas dan Mbak Yu. Tentunya kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan boleh di 0813-9965-9922 langsung aja, namanya siapa, dari daerah mana, kemudian pertanyaannya apa. Setelah yang satu ini Jateng Bicara akan kembali lagi. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu, di era yang semakin canggih dan era yang semakin digital hampir semuanya, kalau segala sesuatu bisa dibikin dengan mudah, dilakukan dengan praktis, ngapain memilih dengan cara-cara yang ribet. Seperti yang satu ini juga ada One Stop Cashless Payment dari Trans Jateng, dan Pak Joko selaku Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah sudah hadir ini untuk menjawab semua pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu, dan juga mungkin ingin menyampaikan ada yang baru ternyata di Trans Jateng. Gimana Bapak? Monggo, silakan. Ini adalah sesuatu yang semuanya harus digital seperti itu ya. Jadi tidak perlu repot-repot membawa uang. Nanti belum pusing lagi kalau mikirin kembalian ya, seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Jadi para pendengar, Mbak Kang Mas dan Mbak Yu. Kang Mas dan Mbak Iya, Yu. dan saya Dian Risti Pak. Mbak Dian Risti. Jadi Kang Mas dan Mbak Yu, para pendengar semua yang ada di Jawa Tengah, Kang Mas, Mbak Yu semua. Jadi Trans Jateng ini sebenarnya sudah lama menginisiasi pembayaran secara non tunai. Kita mulai sejak tahun 2021 sebenarnya pembayaran non tunai. Di awalnya kita pakai pembayaran secara QRIS waktu itu. Jadi memulai dengan QRIS, kemudian memulai dengan pembayaran secara non tunai melalui misalnya m-banking, alat-alat pembayaran tunai non tunai lainnya seperti wallet, jadi e-money dan lain sebagainya itu sudah bisa. Kemudian sekarang yang baru kita ada tambahkan adalah dengan tapping, dan juga tapping itu yang menerbitkan adalah semua bank penerbit tapping. Kemudian di Indonesia itu hanya ada 4 yang menerbitkan tapping. Jadi ada Bank Himbara itu ada bank-bank Perhimpunan Bank Negara itu ada BNI, BRI, Mandiri, ada 3 itu. Kemudian ditambah 1 BCA gitu. Ya, itu mereka menerbitkan tapping kartu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi sama seperti yang digunakan di tol, sama seperti yang digunakan di merchant-merchant yang ada di seluruh Indonesia itu semuanya mereka yang menerbitkan. Nah, itu kita gandeng, kita ajak untuk juga bisa dipakai di Trans Jateng. Dan ada satu lagi yang closed loop. Oh, apa itu Bapak? Closed loop itu jadi memang kebetulan masih khusus diterbitkan oleh namanya Kereta Api Komuter Indonesia, gitu, KMT. Nama kartunya kartu multitrip. Multitrip, gitu, ya. Kenapa kok kita ajak kereta api bergabung untuk bisa melakukan pembayaran juga non tunai di Trans Jateng? Karena kita berharap nanti penumpang kereta api terhubung dengan Trans Jateng. Sekarang sudah ada yang terhubung, yang di Semarang misalnya, di Semarang Tawang, tapi kebetulan memang belum jadi kereta komuter. Nanti kalau sudah jadi kereta komuter, masuk dalam pengelolaannya KCI namanya, Kereta Komuter Indonesia, itu nanti akan bisa digunakan oleh Kang Mas dan Mbak Yu yang memiliki KMT. Nah, yang di tempat lain itu yang di koridor lain itu ada di koridor Solo dan Purworejo ini ya. Jadi bisa menggunakan KMT di sana. Dengan membeli kartu KMT tadi namanya gitu. KMT Jadi, itu ya Bapak iya, ya. betul. Selain itu tadi ada bank-bank Himbara. Kalau kita membawa kartu tapping yang mereka
keluarkan Iya, itu iya. kita bisa melakukan pembayaran dengan kartu. Jadi semua jenis pembayaran sekarang sudah bisa Oke. dipakai di Transjateng. Dipakai. Itu, Mbak. Baik. Jadi nanti kalau misalkan nih yang belum punya ini kan Iya. pasti cara mendapatkannya nih bagaimana ini Bapak? Iya, jadi kalau bank Himbara dan BCA tentu saja relatif lebih gampang Betul. ya. Jadi mereka bisa mendapatkan di semua bank dan di semua barangkali di Indomaret pun sudah banyak itu kan. Oh, iya, Karena iya. pakai kartu e-tol itu bisa Oke, gitu. baik. Jadi mereka top up di situ bisa, mereka beli di situ sebelumnya juga bisa. Kemudian kalau mereka punya aplikasi perbankan itu Himbara dan BCA, BRI, BNI, Mandiri dan BCA mereka bisa langsung top up sendiri. Oke. Gitu. Kalau KMT memang harus beli di stasiun. Tapi kita berharap ke depan makin banyak pengguna Iya, kita, gitu kan? Karena ini harus dimulai supaya apa? Supaya transportasi lebih mudah, gitu kan? Mudah untuk dapat kendaraannya, mudah untuk melakukan pembayarannya, gitu. Benar. Jadi nggak perlu yang repot-repot. Iya, Kalau kemarin betul. sudah mudah sebenarnya pakai kris itu adalah tinggal di tap seperti itu ya Iya, Pak ya. kris. Nah sekarang nanti tinggal di tap aja pakai kartu. Pakai kartu Iya. ya. Jadi semua, wah saya nggak bawa kris itu, biasanya ketinggalan misalnya Betul. bawanya Atau kartu, bisa zaman gitu. sekarang kan lowbat gitu ya Pak ya. lowbat tuh, aduh. Katanya lowbat gitu. Atau jaringannya lagi lost gitu kan misalnya. Betul. Adanya kartu ya nggak apa-apa pakai Nggak kartu. apa-apa, gitu. baik. Nah, ini bisa dimulai nih Pak, pembayaran sistem ini akan berlaku mulai kapan ini Bapak? Maksudnya masyarakat sudah bisa mengakses atau oke bayarnya pakai kartu aja gitu. Sebenarnya sudah pertengahan Juni kita sudah mulai karena kita harus mulai lakukan apa ya sosialisasi, Ya. kemudian pengenalan ke publik, sekaligus kita evaluasi kan gitu. Jadi supaya Kang Mas Mbak Yu juga tahu, oh Pak ternyata ini di lapangan ada gini nih, gitu. Ya. Jadi sambil kita perbaiki, nah sekarang ini kita lakukan grand launching supaya secara umum, alhamdulillah selama ini kita minor sekali Iya. hal-hal masalah terkait itu. Nah kemudian nanti kita ingin juga diresmikan oleh Pak Gubernur. Artinya ini bisa menjadi kick off kita gitu ya. Betul. Menjadi sebuah acara yang kemudian diingat, oh ya di Transjateng sekarang sudah bisa semua pembayaran secara non tunai bisa dilakukan termasuk menggunakan tapping. Betul sekali. Nah, jadi sebenarnya sudah bisa dipakai ya Kang Mas sudah dan bisa. Mbak Yu. Jadi kalau misalkan memang males membawa tunai atau mungkin mengeluarkan HP juga sudah mulai males pakai Iya, kartu aja. pakai kartu Nah, aja. nanti kita akan kembali lagi untuk membahas bagaimana sih persiapan dari grand launching One Stop Cashless Payment besok. Mungkin bisa diceritakan sedikit nanti oleh Pak Joko tentunya, atau mungkin kalau misalkan masyarakat yang pengen melihat atau menyaksikan gitu, apakah ada live-nya atau mungkin boleh misalkan ada datang ke sana gitu dan tempatnya di mana, mungkin nanti boleh disampaikan atau gitu ya Bapak ya. boleh. Baik, setelah yang satu ini kalau ingin bertanya juga masih boleh, mungkin mengenai rute atau aplikasi-aplikasi dari Dinas Perhubungan sendiri yaitu Transjateng, kira-kira aplikasinya apa saja, nanti boleh ditanyakan di Kang Mas dan Mbak Yu di Jateng Bicara. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Di Jateng Bicara bersama Bapak Joko Setiawan selaku Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah, dan kita masih ngobrolin tentang One Stop Cashless Payment dari Transjateng tentunya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit nih Bapak persiapan untuk besok grand launchingnya One Stop Cashless Payment seperti One Stop Cashless Payment sendiri Bapak, silakan. Oke, One Stop Cashless Payment. Jadi memang kita ingin mengambil tagline-nya terkait dengan One Stop Cashless Payment itu karena sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran non tunai yang tidak bisa dilakukan di Transjateng, sehingga kita ingin dengan satu model pembayaran cashless itu semua pembayaran sudah ada di situ, gitu. Jadi itu yang kita tagline-kan dan besok kita berharap semoga tidak ada halangan apapun, semua juga diberikan kelancaran, dan semoga Bapak Gubernur besok insya Allah bisa meresmikan secara pribadi grand launchingnya ini gitu ya. Jadi kita sudah persiapkan sebenarnya jauh-jauh hari. Hanya karena memang mungkin karena waktu, kesempatan dan lain-lain memang baru bisa insya Allah kita laksanakan besok. Dan kita tentu saja menggandeng semua yang terlibat terkait dengan ini, misalnya Astra Pay. Astra Pay ini kan salah satu mitra kita yang mau juga memberikan
mereka itu punya support system untuk pembayaran non tunai gitu Betul. dengan aplikasi Iya. Astrape tentu saja. Jadi masyarakat juga yang punya Astrape bisa menggunakan pembayaran di Transjateng secara non tunai dan banyak bonusnya gitu ya. Oke. Waktu tahun 2022 kemarin mereka memberikan cashback 100% gitu kan. Nah, kemudian makin lama karena supaya menarik memang kita harapkan seperti itu, dan sekarang sih masih ada cashback meskipun tidak 100%, 60-an 5%. Tapi saya percaya Astrape ini juga salah satu mitra yang mau kemudian memberikan banyak benefit ke Kang Mas dan Mbak Yu semua sebagai pengguna jasa transportasi umum gitu ya. Nanti ke depan juga bisa aja kita usulkan gitu, mereka misalnya dapat cashback lagi, ya bisa aja kayak seperti itu. Nah, selain Astrape yang kita gandeng tadi, yang Himbara juga BCA, tetapi juga tadi KMT, KMT itu ya, kereta komuter Indonesia itu, kereta api komuter Indonesia kita gandeng supaya nanti penumpang juga bisa terhubung dengan mudah dengan kereta api. Nah, kita juga punya aplikasi Si Anteng ya, nanti kita siapkan nanti pada saat grand launching besok. Kalau mau diuji coba oleh siapapun, Bisa oleh ya, Bapak Pak? Gubernur, oleh tamu-tamu VIP, atau siapapun bisa. Jadi kita udah siapkan itu, insya Allah kita akan lakukan besok di grand launchingnya di Stasiun Tawang. Jadi antara Stasiun Tawang dan Polder itu ada jalan di situ. Nah, kira-kira di situ nanti masyarakat boleh silakan. Boleh nonton ya Pak ya. Boleh karena memang terbuka gitu ya. Karena kita juga ingin itu besok menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat secara umum. Oh iya, berarti Transjateng benar-benar sekarang ini sungguh-sungguh nih gitu. Benar, apalagi ini musim liburan, pas banget ya Pak ya. Musim liburan dan semoga tidak hujan. Iya, amin. Nah, kalau untuk aplikasi Si Anteng sendiri nih Bapak, berarti kan masyarakat bisa mengakses itu baik itu melalui Android dan juga kalau iOS-nya sudah ada atau belum ini? iOS-nya belum ya? Sedang kita kita build up gitu. Oke, baik. Dan itu nanti isinya boleh diceritakan sedikit ini. Mungkin ada sebagian yang sudah download atau ada sebagian yang belum download gitu. Nah, kira-kira Si Anteng sendiri isinya apa saja boleh disampaikan Bapak? Oke, Si Anteng ini adalah aplikasi yang mendukung perjalanan menggunakan Transjateng. Jadi tentu saja di situ ada waktu perjalanan busnya dari mana. Misalnya kita nih mau berada di studio ini gitu dekat ya. dari Sukun berarti ya Pak ya. Gitu. Ini kalau misalnya kita buka Si Anteng, kita tahu nih, oh bis yang terdekat yang mau mendekat ke arah kita di mana kita tahu. Oh gitu, berarti udah kayak ini ya, ojek online ya Pak ya. Oh jadi ini real time, sudah real time tahu kita kira-kira jam berapa nih. Kan di sana ada, di depan nih kebetulan ada halte. Ada halte, betul. Halte terdekat di mana yang berada di kita yang sekarang mengakses Si Anteng, kita juga tahu, sehingga kita bisa memperkirakan ke arah halte berapa menit, nanti bisnya berapa menit. Oh berarti kita harus mulai berangkat atau berjalan nanti jam berapa. Kita sudah sesuaikan itu. Terus kemudian kita mau sampai di mana, misalnya di Bawen, kita bisa perkirakan nanti sampai di Bawen nanti jam berapa. Jadi ini adalah aplikasi real time yang kita buat untuk memudahkan para pengguna, Kang Mas Mbak Yu semua, supaya mereka benar-benar terbantu merencanakan perjalanannya. Betul gitu. sekali. Dan ini memang benar-benar sangat terbantu ya Pak ya. Jadi kan kita nggak yang gambling nungguin, waduh ini jamnya jam berapa busnya. Tapi memang itu sudah ada informasi yang valid tentunya. Jadi nggak perlu, ini sudah masih sampai di sini seperti itu. Oke. Terus ada augmented reality-nya Mbak. Augmented reality itu misalnya, ya ini memang terkait juga dengan gadget yang dimiliki harus support AR-nya itu, AR gitu kan. AR-nya itu begitu dipencet nanti di tap, diarahkan kemana gitu, nanti di sana ada halte gitu. Oh gitu. Di sana sudah ada halte, jaraknya ketahuan juga nanti gitu. Jadi dengan cara seperti itu yang sama sekali, misalnya ada orang baru dan nggak tahu ya Pak ya. Nggak tahu lokasinya. Dia tinggal mencet AR-nya itu, AR-nya itu, augmented reality-nya diarahkan kemana, nanti akan ketahuan, di sana jaraknya kira-kira 200 meter gitu. Nah, itu bisa sangat membantu pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan mudah. Betul. Backpacker gitu ya Pak. Misalkan ke Solo atau lagi kan sekarang yang rute baru itu di mana Bapak? Di Solo Wonogiri ya? Solo Wonogiri, insya Allah nanti juga Agustus nanti kita ingatkan yang
di wilayah Solo Raya. Nanti insya Allah akan kita mulai operasionalkan. Oke, bentar lagi nih tinggal Sebentar menunggu lagi. bulan nih Kang Mas Iya. dan Bayu ya. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan juga nih ya Bapak ya. Ada yang bertanya dari Waskito yang ada di Pedurungan. Bapak, kalau misal punya HP yang ada NFC-nya, apakah bisa nih cukup gunain aplikasi yang terinstal di HP untuk pembayaran? Bisa. Oh, Kalau misalnya bisa gini, ya. jadi apa namanya di HP itu biasanya dia punya aplikasi yang jelas, dia harus punya akun yang di aplikasi di HP. Kemudian di akunnya juga ada saldonya. Iya. Ya itu penting betul-betul. soalnya. Punya Karena bankingnya, yang betul. harus ada Jadi isinya. karena kalau ada aplikasinya tapi nggak ada saldonya, Iya, ini sama aja. mesti bilang dulu sama bapak sama ibu. Iya, betul-betul. Iya ini. Itu Jadi betul. yang penting itu. Jadi aplikasi bisa dipakai selama dia berhubungan dengan aplikasi pembayaran, bisa membaca QR code misalnya, itu pasti bisa digunakan di Oke, Transjateng gitu. nah boleh ya Mas, boleh dicoba ini pas momennya ya karena Iya. liburan. Nah kalau ngomongin promo, ada nggak promo ini Pak? Mungkin waktu launching segala macam ini ada, ini khusus spesial nih buat yang mau naik pakai apa namanya cashless, boleh ada promo gitu, ada atau tidak Bapak? Yang sudah ada pakai Astra Pay. Oh, Sudah Astra ada Pay. Astra Pay ya. Sementara untuk tapping nanti kita hanya beberapa kartu akan kita bagikan secara gratis. Oke. Tetapi yang lainnya masih tetap berbayar dan kita kan tidak mahal, Mbak. Iya, Ya. betul sekali. Hanya 4.000 sama 2.000. Wah, Insya untuk Allah anak tidak sekolah akan berapa sekarang Bapak? 2.000 masih Oh, 2.000 2.000, ya. mantap. Dan jaraknya sampai jauh banget Iya, ya. Artinya betul. artinya ini bagian dari kehadiran pemerintah untuk mengurangi biaya transportasi Betul. masyarakat. Catatan kami itu kita bisa berimas sekitar 100 Iya. ribuan lah. Dan itu sekarang. sangat membantu sekali Insya Bapak Allah ya. sangat membantu. Kalau ditabung itu misalnya betul, itu betul. bisa beli gadget nanti di tahun Betul. pertama ya. Nah, gitu kira-kira. terus menurut Bapak nih, mungkin nggak Prof, ini ada pertanyaan lagi ya Pak ya, kita akan Ya, lanjut ya, aja oke. ya. Menurut Bapak mungkin nggak sih Provinsi Jawa Tengah ini memiliki fasilitas transportasi umum terbaik se-Indonesia dari segala sisi, minimal sebanding lah dengan ibu kota? Ya, sangat mungkin. Kenapa kok sangat mungkin? Karena gini, pertama kita menyelenggarakan transportasi umum itu yang pertama mesti seperti dipahami sebagai dasarnya adalah didukung oleh apa namanya pengambil kebijakan. Misalnya dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini adalah gubernur yang sebagai orang pertama, orang tertinggi di Jawa Tengah yang paham bahwa kebutuhan masyarakat maju itu adalah transportasi. Betul. Dan transportasi yang bagus itu transportasi yang tidak membuat macet. Gitu. Harusnya seperti itu. Maka muncullah kemudian ide untuk membuat Transjateng. Iya. Ya, kemudian Transjateng hadir dan kalau kita Jawa Tengah ingin menjadi salah satu provinsi yang paling tidak mendekati misalnya dengan ibu kota, kalau misalnya kita head to head kan, itu pasti bisa karena kita sudah memahami konsepnya gitu. Iya. Kemudian sekarang yang perlu didukung apa? Pembiayaan, kemudian juga kesadaran masyarakat, Iya. Kang Mas Mbak Yu semua sadar. Ayolah naik angkutan umum Betul. supaya tidak macet, supaya tidak membebani jalan, supaya kita lebih mudah gitu. Saya cuma bayangin gini, kalau nanti suatu ketika Jawa Tengah bisa seperti negara maju yang lain misalnya, Iya. anggap aja yang paling dekat misalnya di Singapura gitu, semua terhubung oleh angkutan umum, itu alangkah bagusnya. Betul. Udara juga bersih, jalanan tidak macet, kecelakaan berkurang gitu. Itu sungguh suatu bayangan yang insya Allah kalau misalnya didukung oleh semua pihak, dari Iya. mulai pemerintah sampai pengguna jasa, itu Betul. insya Allah akan bisa terlaksana. Dan insya Allah itu nanti inisiasi pertama nanti di wilayah Gedung Sepur, Semarang Raya. Semarang, kemudian Kendal, Iya. kemudian Ungaran, Grobogan, Demak, kemudian sampai di Salatiga, insya Allah nanti bisa terhubung dengan mudah. Wis, Ya, mantap. seperti itu. Harapannya ke depannya Iya. seperti itu ya Pak Iya, ya. harapannya Jadi seperti itu. hampir semua wilayah akan terakses oleh bus Angkutan umum. Transjateng sendiri ya. Nah, betul. luar biasa ini, maksudnya kita udah ngobrolin begini nih, berarti ada gambaran buat masyarakat tenang ya, karena kan selain murah dan juga nyaman seperti itu ya Pak, dan semuanya dipermudah, jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak naik angkutan umum apalagi Transjateng seperti Iya. itu. Baik, kita akan istirahat dulu. Yang ingin bertanya-tanya, penasaran ini, mumpung masih ada Bapak Joko Setiawan, bisa sudah hadir di sini, boleh langsung dikirimkan pertanyaannya, nanti langsung akan dijawab Pak Joko langsung.
Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Bayu masih bersama dengan Bapak Joko Setiawan, ini selaku Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah. Dan kita sudah ngobrol banyak tadi. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersisa dari Kang Mas dan Bayu ya Bapak ya. Selanjutnya dari Brian yang ada di Semarang. Ini mungkin tadi agak sedikit terlambat menyimak ya. Untuk metode pembayaran cashless-nya bisa dipakai apa saja Bapak? Dan apakah sistem cashless ini sudah diterapkan di seluruh halte Transjateng? Terima kasih. Monggo silahkan dijawab lagi Bapak. Oke, jadi ya Kang Mas Brian ya. Iya, Mas Brian. Ini dari luar negeri kayaknya. Iya, kayaknya dari Zimbabwe ini Bapak ya. Agak jauh ini. Oke, Kang Mas Brian, jadi terkait pembayaran cashless di Transjateng, apa saja yang bisa digunakan semua. Jadi M-Banking bisa, kemudian pakai aplikasi non tunai OVO, boleh, Dana, kemudian Shopee, GoPay, apa aja yang dia punya, dia buat sendiri juga boleh. Yang penting aplikasi, aplikasinya bisa dibaca QR code-nya, kemudian yang tadi yang penting ada saldonya. Nah, itu semua bisa digunakan. Nah, kalau terkait di halte, kita memang pembayarannya tidak di halte, Mbak. Kita pembayarannya di dalam bus karena kenapa kok tidak di halte? Halte kita belum tertutup secara keseluruhan, sehingga nanti khawatirnya kalau di halte tidak tertutup itu alatnya yang nanti hilang, gitu kan? Betul. Nah, makanya kita masih menggunakan pembayaran ini di dalam bus. Ada petugas kita yang nanti menerima, ada alat etiketing itu yang bisa membaca semua jenis aplikasi, semua jenis metode pembayaran untuk dilakukan pembayaran secara non tunai. Gitu. Berarti hampir semua ininya ya, semua busnya bisa. Jangan khawatir Mas Brian. Jadi mau naik dari manapun terus masalah. Dari titik manapun semua bisa dilayani. Seperti itu ya Pak ya. Tapi jangan bangun tidur pengen naik loh ya. Itu berarti masih di dalam rumah. Harus jalan dulu. Nah, kalau ininya Pak, operasionalnya ini mulai dari jam berapa sampai dengan jam berapa untuk Transjateng sendiri? Secara umum memang menyesuaikan mobilitas warga ya. Semarang ini paling rame bisa dari jam 5 pagi sampai dengan jam 7 malam. Gitu. Tetapi ada di tempat lain jam 5 pagi, pasti jam 5 pagi itu sampai jam 6 karena setelah jam 6 itu biasanya lebih sepi gitu ya. Jadi kita menyesuaikan aktivitasnya. Nanti misalnya suatu ketika di suatu kota misalnya di Kendal misalnya makin lama makin aktivitasnya makin tinggi ya kita bisa menyesuaikan gitu. Jadi prinsipnya kita menyesuaikan aktivitas publik, aktivitas masyarakat, aktivitas Kang Mas Bayu sebagai pengguna angkutan umum, jam berapa misalnya mereka sering melakukan aktivitas kita akan layani jam-jam aktivitas mereka. Nah jadi nggak usah khawatir karena ini operasionalnya sudah dari pagi ya Pak. Dari pagi 5 sampai dengan malam ini benar-benar memenuhi kebutuhan, maksudnya dari berangkat sampai dengan pulang itu semuanya diperhatikan seperti itu. Betul. Ya. Nah kalau untuk totali armadanya sendiri Pak di Jawa Tengah ini sudah ada berapa sih armadanya nih Pak total? Di Jawa Tengah itu ada 98 armada untuk 6 koridor. 6 koridor ya. Luar biasa, makin banyak Kang Mas dan Bayu. Dan apakah pembayaran ini sama seperti ketika kita menggunakan kris gitu kan? Apakah juga sama ini Bapak misalkan dia baru beberapa kali naik. Nah, apakah boleh berarti kalau misalkan dia harus berganti misalkan tujuannya berbeda itu juga samakah pembayarannya atau harus membayar lagi seperti itu? Kita ada batas waktunya 2 jam gitu. Kalau misalnya di luar itu dia harus bayar lagi. Kenapa kok gitu? Ya takutnya nanti dia muter-muter kemana-mana, turun dulu terus ngaji. Kalau di Jakarta itu karena dia sudah satu integrated halte, selama tidak keluar dari halte dia tidak perlu membayar lagi. Di semua negara yang transportasi maju juga sama. Gitu. Jadi selama tidak keluar dia boleh membayar 1 kali. Gitu. Nah, kalau kita karena tadi tidak tertutup, kemudian tidak bisa divalidasi di dalam halte, kita kasih batas waktu 2 jam. Baik. Nah itu ya Kang Mas dan Bayu ya, sudah dijawab pertanyaannya oleh Pak Joko tentunya. Ini semoga sudah mewakili ya, maksudnya sudah menjawab pertanyaan dari Mas Brian juga, dan juga ada Mbak Lita ini namanya Bapak yang ada di Kedung Pane. Oh berarti Ungaran ya Bapak ya? Kedung Pane Ngalian. Baik. Nah kalau untuk Boja apakah sudah ada Bapak untuk rute ke daerah Boja?
Boja itu sementara ini masih pakai Trans Semarang dulu kalau mau masuk ke dalam kota. Oke. Gitu. Jadi feeder lah gitu, feedernya pakai Trans feeder. Semarang ya. Nanti masuk ke kota Semarang, kalau mau ke Kendal bisa pakai Trans Jateng nanti kan di Kendal. Kemudian kalau mau ke kota Semarang pakai Trans Semarang. Kalau mau ke Bawen nanti bisa juga pakai Trans Jateng gitu. Oke. Gitu. Oke, itu ya sudah menjawab ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, mungkin dari Pak Joko sendiri, maksudnya harapannya ke depan dan mungkin bisa disampaikan ke masyarakat agar masyarakat ini mau ya, maksudnya untuk presentasi sendiri apakah sejauh ini, karena kan memang sudah ada pembayaran melalui kris dan ada juga cashless itu, antara yang membayar tunai dengan yang mulai cashless itu sekarang lebih banyak mana, Bapak? Ya, masyarakat kita ini kita harus paham bahwa masih belajar lah Iya, gitu ya. Tidak bisa serta-merta kemudian paham bahwa pembayaran non tunai itu lebih mudah gitu kan. Masih banyak yang berpikir atau merasakan bahwa kalau bawa uang tunai itu iya. merasa lebih tenang gitu Iya, ya. Padahal saya jadi nggak tenang sekarang juga bahwa ini jangan-jangan ada yang nempel-nempel gitu gitu kan. Nah, malah nggak aman gitu. Betul. Dan selain nggak aman, kita juga lebih gampang kok ada penjual sini akhirnya terus pengennya Pengen ngeluarin jajan ya, Bang. Nah, kita harus paham itu, Mbak. Iya, Itu memang iya. realitas kita. Tapi kita berharap ke depan makin baik. Jadi catatan kita itu tahun 2022 itu sekitar 71.000 orang membayar secara non tunai di Iya, Trans iya, Jateng. Di tahun 2023 ini sampai bulan Mei, Januari sampai Mei itu sudah 90.000. Wis, mantap. Artinya ada peningkatan orang untuk mau menggunakan non tunai. Nah, gitu. Kita berharap nanti makin ke depan makin banyak. Ya. Ya, kita memang tidak bisa paksa orang karena Iya. ini jujur adalah sesuatu sebuah gaya hidup sebenarnya Iya, kan gitu, betul. sebuah style gitu. Nah, kita ingin membuat orang punya gaya hidup yang sama, gaya hidup yang mudah, gaya hidup yang aman, gaya hidup yang kemudian tidak menyusahkan, maka kita coba untuk di transportasi umum ini kita gunakan cashless. Kita berharap makin lama kalau di bulan Mei aja sudah 90.000, insya Allah nanti dalam 5 bulan ke depan paling tidak 2 kali lipatnya lah gitu Iya, kan. betul, Gitu. betul. Kira-kira seperti itu. Nah, kita berharap nanti makin banyak Kang Mas Mbak Yu Iya. yang ada di Jawa Tengah, mau itu di Semarang, mau itu di Semarang Raya termasuk Kendal dan lain sebagainya, kemudian di Solo Raya, kemudian di Banyumas, kemudian di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah, tentu saja kita harapkan mau beralih menggunakan pembayaran secara non tunai. Iya. Secara non tunai itu berarti transparan ya kan, Mbak? Iya, betul. Tidak ada lagi sekarang nanti secara bayarnya secara fisik kita Iya. dari tangan pindah tangan lain gitu, nggak ada, semuanya sudah pet gitu, Betul. langsung masuk ke kas daerah. Iya, betul. Nah, kalau sudah masuk di kas daerah tentu saja bisa digunakan untuk sebaik-baiknya Iya. kemakmuran dan juga kemajuan masyarakat Jawa Tengah. Betul gitu, Pak. sekali. Baik, karena waktunya juga sudah agak mepet ini Bapak ya. Iya. Nah, ini terlahir pertanyaannya Siap. dari arah yang ada di Surakarta ini Bapak ya. Jauh dari Surakarta. Ini keluarga Cemara nih. Iya kayaknya ya. Itu Cemara ya. Untuk cashless-nya udah langsung diterapin juga nggak Pak ke rute Solo Wonogiri? Oh ya harus dong. Semua rute, yang 6 rute sekarang ini sudah bisa. Tentu saja yang baru nanti sudah kita siapkan juga bisa untuk digunakan atau menggunakan pembayaran secara non tunai. Semuanya udah bisa gitu. Jadi tidak perlu khawatir Solo Wonogiri nanti langsung siapkan aja nih kartu tapping, aplikasi, QRIS, kemudian si Anteng nanti dari si Anteng itu pakainya Astra Pay, kemudian Shopee Pay, GoPay dan lain Iya. sebagainya udah siapin aja. Penting itu ya, dan Iya. penting ada saldonya, jangan sampai lupa ada duitnya, Iya. Kang Mas dan Bayu ya. Oke, mungkin yang terakhir nih dari Pak Joko Setiawan ingin disampaikan untuk Kang Mas dan Bayu sebagai closing statement kita pada siang hari ini, monggo silahkan. Baik, Kang Mas dan Mbak Yu yang ada di Jawa Tengah, yang kita berharap semuanya hari ini sehat, tetap semangat, Amin. tetap bahagia, tetap gembira. Kita berharap kehadiran Trans Jateng ini bukan hanya saat-saat sekarang ini. Kita berharap terus makin baik Amin. memberikan pelayanan. Jadi kita ingin juga mengajak kepada Kang Mas Mbak Yu semua untuk mau naik angkutan umum. Kenapa sih harus angkutan umum terus gitu? Kita tidak pengen nanti Jawa Tengah itu kayak di Jakarta Iya, atau betul. kayak kota-kota macet di lainnya misalnya di New Delhi, kemudian di mana di Amerika itu juga banyak yang macet. Jadi janganlah kita kemudian sampai ke macet dulu baru kita kemudian sadar Iya. mengenai angkutan umum. Nah,
Trans Jateng sudah mulai hadir dari sekarang. Kita berharap semuanya juga mau mengerti bahwa ayo kita naik angkutan umum. Dengan naik angkutan umum pasti kendaraan pribadi akan berkurang. Iya. Ya kita naik pribadi boleh, kenapa nggak Iya, boleh ya? betul. Tapi Sabtu Minggu aja gitu. Benar-benar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ayo naik angkutan umum. Ya gitu. Ini kan supaya kita makin banyak berkurang kendaraan yang ada Iya. di jalan. Betul. Saya bayangin ini pasti udaranya pasti bersih nanti, Iya, Pak, benar. gitu ya. Dan nggak akan macet-macet ya, Nggak Pak akan ya. macet, Betul. kecelakaan berkurang gitu. Jadi ini sebuah mimpi dan juga harapan sekaligus harapan, dan kita ingin masyarakat Jawa Tengah mau bersama-sama naik angkutan umum bersama Trans Jateng tentu Iya, saja ya. bersama Kita Trans Jateng tagline-nya tentunya. jangan lupa, senang bersama Trans Oh, Jateng. iya. Senang bersama Trans Jateng, Nah, dimanapun berada ya Bapak ya. Dimanapun berada. Trans Jateng selalu ada di hati, dan Ada yang di hati penting masyarakat Jawa Tengah. adalah apapun pembayarannya harus ada uangnya ya. Harus ada Bapak ya. saldo. Harus ada saldonya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Joko Setiawan selaku Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah, dan sukses buat acara besok Bapak. Amin, Ya. insyaallah, amin. Dan nanti kita juga ikut menyiarkan dari Iya, sini iya. acara untuk besok. Dan terima kasih untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya, Dian Risti, dan juga Pak Joko Setiawan. Mohon maaf kalau begitu kita berdua undur diri dari Jateng Bicara. Selamat siang. Selamat siang.